Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kita akan mendapatkan selamatnya di yang akhir kelak ini. Yang terhormat Bapak Edi Arianto, yang saya hormati Bapak Supriyanto, rekan PP kami, yang sangat saya hormati, saya banggakan dua orang CGP kami, Bapak Eka dan Ibu Dina, serta Ibu Guru rekan sejawat dari CGP kami yang saya hormati. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas ridhonya kita bisa melakukan kegiatan pendampingan individu 2 bagi calon guru penggerak atas nama Pak Eka dan Bu Dina yang sudah dilaksanakan sejak pagi, dan hari ini saat ini masuk sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelum diskusi dimulai, saya selaku PP bersama Pak Supriyanto sudah membagi tugas. Kali ini saya bertugas membuka diskusi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini adalah tindak lanjut dari seluruh rangkaian belajar daring dari CGP, kemudian dimaksudkan agar para CGP nanti selanjutnya bisa memberi pengaruh, memberi rekomendasi, memimpin perubahan yang kali ini adalah dalam hal visi dan prakarsa perubahan di sekolah SD Negeri 1 Sigalung. Nanti skenario yang pertama adalah para CGP menyampaikan visi pribadinya, kemudian prakarsa perubahan pribadinya, karena mereka berdua sudah membuat visi dan prakarsa perubahannya. Kemudian seterusnya nanti akan dipandu oleh dua orang CGP untuk meneruskan kegiatan diskusi. Ada yang namanya kegiatan melanjutkan kalimat rumpang, di mana kalimat rumpang itu nanti belum selesai, lalu Bapak Ibu nanti mengisi menyelesaikan berupa isiannya adalah harapan, cita-cita yang diinginkan dari anak didik kita setelah lulus dari sini inginnya seperti apa. Di situ dituangkan di kalimat rumpang. Begitu nanti selanjutnya akan dipandu diteruskan oleh dua orang CGP. Untuk itu kita memohon kepada Allah agar acaranya lancar dan memberi manfaat. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Eka Budi Saputra dan Ibu Dian ini sudah ada di dalam proses pendidikan guru penggerak yang belajar di dalam proses pendidikan itu belajar menyusun visi bagi dirinya, bagi pendidik atau sebagai guru. Nah, proses belajar itu akan menjadi dasar Bapak Eka dan Ibu Dina ini untuk menyusun visi SD Negeri 1 Sigalung. Jadi ilmu yang sudah didapat itu akan digunakan pada saat ini diskusi ini untuk menyusun visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 1 Sigalung. Jadi walaupun proses belajar ini sedang berlangsung, mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk kesuksesan acara ini, juga kesuksesan dari Pak Eka dan Bu Dina di dalam proses nanti penyelesaian program guru penggeraknya. Walaupun masih proses belajar Bapak Ibu, ini sebagai langkah reflektif lah, melihat kembali visi SD 1 Sigalung ini. Karena begini, biasanya visi itu turun-temurun dari kepala sekolah yang sebelumnya, turun-temurun karena perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya perlu kita refleksi kembali. Tapi tidak bermaksud untuk mengubah visi, tidak.
tapi hanya belajar kira-kira visinya ini sudah masih sesuai atau tidak gitu. Nah, langkah-langkahnya sudah dipelajari oleh Bapak sama Ibu CGP yang nanti akan kita terapkan di kegiatan hari ini. Saya rasa cukup dari saya begitu. Kemudian nanti mohon salah satu untuk bisa menjadi notulen Pak, atau diketikkan langsung juga ada Pak. Kita punya ini arsipnya. Kemudian kami kembalikan Bu Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pada Bapak Supriyanto dan Ibu Kamila yang saya hormati selaku PP dan APK Budina selaku guru penggerak dan rekan-rekan guru yang saya hormati, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam sehat dan sempat sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi di ruangan diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya termasuk kita semua yang menantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbahagia sekali kami keluarga besar SD Negeri 1 Sikalung yang diwakili oleh beberapa teman guru dapat ikut masuk ke dalam program guru penggerak, dan mungkin bagi kami yang belum ikut ini adalah hal yang baru, hal yang awam juga, jadi kami harus terus belajar untuk mengikuti kegiatan ini. Sering saya sampaikan bahwa kami dari SD Negeri 1 Sikalung sangat menyambut baik tentang adanya program guru penggerak ini, karena saya yakin bahwa kita yakin bahwa program pemerintah yang dikucurkan, program pemerintah yang dilaksanakan ini betul-betul untuk kemajuan pendidikan. Dan alhamdulillah untuk SD Negeri 1 Sikalung ini kebetulan memang SD di kota kecamatan, jadi alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran secara rutin setiap hari dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Sehubungan dengan guru penggerak ini, bahwa kami tadi saya sampaikan menyambut dengan baik, dan kami selalu mendorong pada teman-teman guru untuk selalu proaktif mengikuti kegiatan-kegiatan atau program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dan saya yakin juga bahwa program ini nanti akan menciptakan guru-guru yang akan beda dengan guru yang lain dalam artian yang lebih positif. Dan tentunya ini nanti dampaknya adalah pada prestasi, dari prestasi kita, prestasi akademik, non-akademik di SD Negeri 1 Sikalung yang sudah baik nanti akan lebih baik lagi. Dan tentunya mungkin ada harapan yang terselip dalam hati sanubari kami, teman-teman juga. Tentunya nanti setelah selesai rekan-rekan guru penggerak Budina dan PKK, sudah nanti setelah selesai, kalaupun nanti bisa kami pertahankan, artinya bisa kami minta, itu malah justru jangan dulu pindah ke SD yang lain, karena nanti ilmunya untuk diamalkan dulu di SD Negeri 1 Sikalung seperti itu. Tapi itu adalah yang berwerso sana, dan
kami tidak punya kuasa, itu harapan ya. Nah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Dan untuk acara pada diskusi pada siang hari ini, monggo karena mungkin kami belum tahu persis nanti teknisnya seperti apa, pelaksanaan seperti apa, juga monggo nanti bisa dipandu oleh Bapak Ibu PP dan mungkin Pak dan Bu Dina yang mungkin lebih sudah mempelajari lebih dahulu, jadi nanti tahu persis. Dan yang terakhir, kami harapkan mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti akan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Saya itu saja dari sambutan dari kami. Mudah-mudahan diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dina dan Mas Eko untuk memimpin, memandu dalam melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Langkah-langkahnya Pak Eko dan Bu Dina sudah membuat skenario yang dikirim di grup. Monggo penuhnya waktu saya serahkan kepada 2 orang CGP. Terima kasih dari saya. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Supriyaji dan Ibu Kamila selaku PP kami, Pak Supriyanto selaku PP dari kami, saya dan Pak Eka, kemudian Pak Edi Arianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sigaloh, dan Ibu Suyatni serta Ibu Siti Aminah sebagai teman sejawat kami. Pada hari ini kita mau berdiskusi mengenai visi sekolah SD Negeri 1 Sigaloh. Sebelum kita menyampaikan visi atau membuat visi di SD Negeri 1 Sigaloh, di sini saya ada 6 kalimat pemantik sebagai nantinya memprakarsai apa yang akan menjadi cita-cita di SD Negeri 1 Sigaloh. Langsung saja untuk kalimat pemantik yang pertama. Di sini ada pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi nanti Bapak Ibu semuanya menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu impikan terhadap murid-murid di SD Negeri 1 Sigaloh? Ini nanti jawaban dari Bapak Ibu semua nanti dituliskan di kertas post-it warna yang senada dengan pertanyaan. Kemudian nanti kalau sudah jawabannya untuk diletakkan di kertas plano ini. Monggo Bapak Ibu semuanya untuk mengisikan. Murid seperti apa yang Bapak Ibu impikan di SD Negeri 1 Sigaloh? Dua juga boleh Pak, 3 boleh. 3 boleh. Tahu kurang. Dari sini apa ya? Oh, sebentar boleh. Baik. Oh, itu juga. Oh, enggak. Banyak sekali impian untuk SD 1 Sigaloh, yaitu impian Bapak Ibu semuanya. Oh, saya juga ngisi. Nomor 1 dulu ya. Ya kalau mau mimpi tidur dulu. Diberi nama untuk jawabannya. Setiap 1 lembar hanya 1 atau 1 lembar dikasih 1 impian. Kalau soal 1 lembar 1. Makanya Berarti ini kertasnya nanti banyak
Tapi dua jawaban berarti pakai dua. Di kantor Semawan ya. Jadi jadi kurang. Biar rame Pak, kalau cuma kamu ini menempel sendiri. Biar menikmati. Biar menikmati ya. Biar menikmati momen itu ya Pak. Biar menikmati jadi segmen selanjutnya. sudah buka ya 11 Pak. Iya, sudah ada itu. Masuk. Sudah buka yang 11 sampai 16 kan. Ya, untuk kalimat pemantik yang pertama sudah selesai ya. Kita memimpikan murid-murid yang tetek-tetek. Ternyata Bapak Ibu SD Negeri 1 Sigalo seperti Pak Eka memimpikan bahwa murid-murid di SD Negeri 1 Sigalo itu ahli dalam iptek. Oke. Kemudian saya memimpikan peserta didik yang beriman dan bertakwa, memiliki sopan santun dan berwawasan global. Kemudian dari Pak Edi terbalik berakhlak mulia, ya. Kemudian memiliki keterampilan. Lalu Bu Siti Aminah unggul dalam prestasi, memimpikan murid-murid yang berkarakter baik dan menguasai teknologi. Lalu Bu Suyatni memimpikan murid-muridnya percaya diri dan mandiri serta peduli terhadap lingkungan. Ya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, mereka punya kalimat apa untuk dilanjutkan oleh teman-teman kita? Oke, terima kasih. Untuk kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, ini mari kita isi. Kita percaya bahwa murid-murid yang ada di SD Negeri 1 Sigalo adalah titik-titik. Monggo dituliskan dalam warna apa ini? Ini kuning apa ya? Kuning. Ganti ya. Kenapa gini ya? Menawi sampun monggo dipun tempel. Saya tidak ada yang percaya.
Nggih, ya lebih jadi nggih, Pak. Nggih. Kami tunggu. Ya, lebih banyak bervariasi jawabannya, nggih. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya bacakan bahwa kita percaya bahwa murid-murid yang ada di SD Negeri 1 Sigalo adalah yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Ya. Kemudian Bu Yati percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa ini. Ya. Juga murid memiliki sifat yang tidak sama, berbeda-beda. Murid adalah generasi masa depan menurut Bu Siti Aminah. Kemudian menurut Pak Edi memiliki energi positif, kemudian memiliki potensi yang baik. Ini terjengking-jengking. Ya, Pancasilais sejati, dan karakternya unik atau unik karakternya Bu Siti Aminah. Kemudian yang ketiga, ada lagi. Nah, baru muncul. Ya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik ya. Jadi apa yang diutamakan di sekolah kita ini menurut Bapak Ibu semuanya. Nanti dituliskan di kertas plano berwarna hijau. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Bapak Ibu di SD Negeri 1 Sigalo itu mengutamakan di sekolah ini yaitu pembelajaran yang berkualitas.
kerjasama dengan murid, hubungan baik dengan siswa. Lalu dari Bu Siti Aminah, di sekolah mengutamakan minat dan bakat keterampilan murid, mengutamakan karakter dan perilaku murid. Dan dari Bu Yatni, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan dan komunikasi dengan stakeholder. Lalu yang terakhir dari Pak Eka, di sekolah itu mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-muridnya. Lalu kalimat pemantik yang keempat, terima kasih untuk kalimat pemantik berikutnya yang masih rumpang yang harus kita isi bersama adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Ya, selama kita bersama-sama dengan anak-anak, kira-kira mereka sudah sadar tentang hal apa? Oke. Mari kita isi bersama-sama dengan menggunakan kertas post-it warna kuning. Monggo untuk ditempelkan. Terima kasih Bu Yatni. Terima kasih Mbak Edi. Saya bacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama dari Bu Siti Aminah, kesuksesan perlu usaha dan doa. Kemudian pendidikan atau sekolah itu wajib dan merupakan kebutuhan. Dan yang dari Bu Yatni, karakter yang baik adalah kunci sukses. Karakter. Yang berikutnya, disiplin sangat diperlukan dalam segala kegiatan. Dari Pak Edi, kerjasama menyenangkan memunculkan minat belajar anak. Kemudian pembelajaran yang baik akan tumbuh prestasi dan karakter yang baik juga. Belajar sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan, keterampilan. Dari Bu Dina, pembelajaran yang bervariasi itu asik menurut anak-anak yang ada di kelas Bu Dina. Berikutnya yang kelima. Yang kelima pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk
titik-titik. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Tali gitu. Saking asiknya, Masya Allah, memperhatikan lemnya. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa meningkatkan potensi anak, kemudian dapat mencapai visi sekolah yang baik, lalu dapat berprestasi secara maksimal. Itu dari Bapak Edi Arianto. Kemudian dari Bapak Eka, warga di sekolah ini yakin bahwa meningkatkan prestasi murid itu dapat dicapai. Lalu dari Ibu Suyatni, membuat murid berprestasi dan berkarakter dan memenuhi kebutuhan murid. Dan dari Ibu Siti Aminah, mengajar sesuai kebutuhan atau karakter murid dan membimbing serta mengarahkan murid dengan baik. Ya. Lalu kalimat pemantik yang terakhir. Ya, untuk kalimat pemantik terakhir yang masih lupa adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Monggo untuk diisikan. Minta tolong Bu Dina diisikan di lembar warna putih. Karena kertas positnya hanya 5 warna dan membedakan. Hanya 5 warna kertasnya. Iya. Yang karena boleh juga ya. Oh, putih. Iya. Bisa sambil
Oke, monggo Bapak Ibu untuk ditempelkan. Iya, untuk yang warna putih membutuhkan sedikit effort untuk membuka double tape-nya. Perjuangan untuk membuka double tape. Kita pas taruh tulisannya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, akan saya bacakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa metode bervariasi belajar anak lebih semangat. Pendidikan itu penting, berwawasan global juga penting. Hubungan yang baik antara siswa dan guru akan menambah semangat belajar anak. Murid memiliki karakter yang istimewa, butuh kerjasama untuk mencapai tujuan. Setiap murid mempunyai kecerdasan karakter, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah butuh keikhlasan dan kerja keras dalam menggapai cita-cita. Oke, seperti itu, Bu Dina. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari kalimat pemantik tadi, ya, bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran itu punya impian terhadap anak-anak kita yang sebelumnya kita itu percaya bahwa anak itu memiliki banyak sekali hal-hal yang positif yang perlu kita gali, dan kita juga ingin mengutamakan sesuatu yang bermakna di sekolah kita. Dengan kebermaknaan itu kita juga sadar, ya, kita memiliki kesadaran tentang murid-murid kita, dan kita juga sebagai warga sekolah punya keyakinan dan paham betul akan kebutuhan sekolah kita. Berikutnya yaitu kita akan mencoba menyusun visi yang baru, dan apabila itu sama dengan visi yang sebelumnya kita bisa terapkan. Apabila ada perubahan, nanti kita akan bahas bersama, barangkali cocok dan bisa digunakan untuk sekolah kita. Dan visi tersebut tidak jauh dari apa yang sudah tadi Bapak Ibu jawab, ya, sesuai dengan keinginan, harapan, dan keyakinan Bapak Ibu semuanya, ya. Ini adalah visi yang sudah ada di sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlak mulia, nasionalis, berprestasi, terampil, mandiri, dan peduli lingkungan. Itu adalah visi yang selama ini kita jalankan di SD Negeri 1 Sigalone. Semoga saja Bapak Ibu guru semuanya paham, hafal, dan melaksanakannya. Dan apakah cita-cita ini sudah terwujud atau belum? Mungkin nanti ada sedikit yang masih perlu kita kembangkan lagi, kita pertahankan atau kita perbaharui. Sebagai pengetahuan bahwa penulisan visi yang ada sekarang adalah merujuk kepada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Nah, sekarang kita mencoba untuk
menginkludkan, menggabungkan ke dalam kurikulum Merdeka. Mana di dalam kurikulum Merdeka kita yang utama yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 6 elemen itu yang harus diwujudkan sebagai salah satu cita-cita pendidikan di Indonesia. Berangkat dari impian-impian kita, Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Sigalo memimpikan murid-murid yang seperti apa, maka impian ini bisa kita masukkan ke dalam rancangan visi yang baru seperti itu ya Bu Dina. Maka kita akan mencoba berdiskusi sejenak untuk merumuskan visi yang baru. Untuk yang belum ada di sini kan berarti yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimasukkan. Kemudian kalau unggul dalam prestasi, berprestasi sudah masuk. Keberpihakan kepada murid itu masih, kalau di visi yang sekarang itu masih secara umum bahwa kita masih klasikal dan teacher center karena terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Nah, prestasi ini yang akan kita arahkan itu seperti apa dan bagaimana nantinya kita mewujudkan siswa-siswa yang berprestasi. Kemudian untuk peduli lingkungan di sini ternyata sudah ada. Kemudian di sini ada menguasai teknologi lagi. Nanti kita akan mencoba memasukkan percaya diri dan mandiri. Itu sudah ada mandiri. Kemudian karakter baik dan memiliki keterampilan. Setelah kami rumuskan berdua bersama Bu Dina, kita sepakat untuk mencoba merancang visi baru. Coba ditayangkan slide-nya. Visi ini tidak terlalu jauh dari visi yang sekarang ya. Kalau yang ini adalah visi yang terbaru, kita mulai diklik lagi. Ya, mubeng-mubeng. Ternyata mubeng-mubeng. Nah, visi baru. Ya, jadi visi baru dari kami berdua yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, terampil, berkarakter, profil pelajar Pancasila, peduli lingkungan dan menguasai teknologi. Dari visi yang lama ke dalam visi yang baru sudah kami persempit lagi, namun artinya sama, bahkan artinya lebih luas daripada visi yang sebelumnya. Di sini kita cantumkan karakter profil pelajar Pancasila, di mana profil karakter pelajar Pancasila ini memiliki 6 elemen. Nah, kemudian peduli lingkungan, kita masih merujuk kepada sekolah Adiwiyata, di mana sekolah kita diharapkan memiliki lingkungan yang ramah. Perlakuan anak-anak dan lain sebagainya itu ramah terhadap lingkungan, baik lingkungan di sekolah maupun di sekitar keluarga, masyarakat maupun di sekitar lingkungan sekolah. Dan ditambah dengan menguasai teknologi, karena tidak kita pungkiri bahwa era sekarang yaitu generasi alfa pada anak-anak kita itu semuanya tidak lepas dari yang namanya teknologi. Dan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari ya Bu Dina, bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu anak harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan zaman sekarang adalah zaman di mana teknologi sangat berkembang pesat, sehingga kita tidak ingin anak kita tertinggal. Maka di sini menguasai teknologi kita cantumkan di dalam visi baru kita.
Oke, bagaimana Bapak Ibu semuanya, apakah setuju dengan visi kami atau ada masukan untuk lebih baik lagi? Karena visi itu menguatkan kita untuk menuju ke cita-cita sekolah kita. Oke, monggo mungkin ada dari Pak Edi, Bu Aminah atau Bu Yani. Terima kasih. Ini menurut pendapat saya visi yang baru sudah lebih baik dan lebih lengkap karena di situ sudah mencantumkan tentang karakter profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 elemen. Itu memang kalau yang dulu termasuk ada mandiri, berpikiran global dan sebagainya. Ini ternyata sudah tercantum di profil pelajar Pancasila, jadi lebih lengkap. Ini terima kasih, nanti bisa kita cantumkan di kurikulum baru. Mudah-mudahan nanti akan lebih cakupannya akan lebih luas dan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Edi. Kemudian dari yang lainnya. Oke. Nah, dari visi baru ini kita berdua kemudian merencanakan, memprakarsai sebuah perubahan untuk mewujudkan visi ini. Karena kami juga anggota dari diskusi ini, bahwa pendidikan kita itu finalnya nanti muaranya adalah terbentuk karakter itu jadi luar biasa itu kan nggak perlu kami macam karakter yang bagaimana, karena karakter itu diutamakan dulu Pak, itu kan apa adanya pendidikan tata kalimatnya saja, jadi karakternya dulu, karakter profil Pancasila, baru unggul dalam prestasi dan terampil gitu. Jadi terusnya masalah didik yang berkarakter dulu dan diutamakan memang itu, dan profil pelajar Pancasila itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada usulan di tempelan ini, saya catat semua tadi. Itu ada istilah karakter yang unik, kemudian pribadi yang unik, kemudian istimewa. Itu belum sesuai dengan minat bakatnya sendiri-sendiri. Potensi itu belum masuk di visi itu. Itu perlu dimasukkan apa tidak? Karena kaitannya dengan pembelajaran kurikulum merdeka itu kan kita harus memfasilitasi semua yang ada di anak, minat bakat itu harus difasilitasi. Yang kita kenal sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu perlu dimasukkan di dalam visi ya, yang unik, istimewa, yang sesuai dengan potensinya. Terima kasih Pak Supriyanto. Oke, mungkin kami perbaiki ya. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, unggul dalam prestasi, terampil, peduli lingkungan, dan menguasai teknologi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu apa lebih terlalu? Coba ditulis, menguasai teknologi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terus ditampilkan coba. Oke. Itu dengan kalimat apa? Pembelajaran berdiferensi itu salah satu perwujudannya, visi. Oh, gini. di mana hasilnya nanti anak berkarakter Pancasila. Oh, gini. Ya. Pembiasaan budaya baik, Oke.
Terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, unggul dalam prestasi, terampil, peduli lingkungan, dan menguasai teknologi. Kalau menurut saya sih Masih juga ikut ya, walaupun tidak secara eksklusif atau tidak secara tugas, bahkan lingkungan siswa boleh yang kita istimewakan tidak ada kata-katanya, tapi suka ikut juga di dalam program dan di sana sudah mengerjakan siswa-siswa yang kreatif, yang profilnya itu hasil didikan kami ketika kita mengajar mengapa pada murid juga kesehatan kan sudah kita istimewakan dalam PPN juga kalau profil pelajar Pancasila sudah terwujud, bisa terwujud. Begitu apa ya Pak Supriyanto? Jadi kalau buka eksplisit sudah terangkum oke. tersirat di dalamnya. Sudah kita utama akhirnya kita istimewakan kita arahkan itu sudah kita aplikasikan dalam KPN sehari-hari dulu. Hanya menambahkan Bu, peduli lingkungan itu di profil pelajar Pancasila sudah ada beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, berakhlak pada lingkungan dimasukkan di dalam elemen ada begitu. Jadi peduli lingkungan sudah bisa masuk di profil. Ya. Namun ini kita merujuknya satu include dengan sekolah adiwiyata yang mewajibkan peduli lingkungan itu untuk dimasukkan di dalam visi biar sekolah kita itu memiliki hanya satu visi dalam semua kegiatan. Apakah itu dapat diterima atau kita nantinya tetap membuat dua kurikulum dengan dua visi yang berbeda di dua kegiatan? Satu saja, memang kemarin ini menjadi perdebatan saya juga sama Pak Eka mengenai peduli lingkungan karena kita sebagai sekolah adiwiyata itu harus mencantumkan sedangkan secara keseluruhan seperti yang dikatakan Pak Supriyanto tadi bahwa peduli lingkungan juga sudah include di elemen profil pelajar Pancasila seperti itu. Terampil itu nanti sudah ada di kreatif, di mandiri, di mana itu sudah ada terampil. Dimunculkan nanti itu kenapa alasannya? Boleh dikurangi. Kalau dari pelajaran memang sudah muat sekali artinya sempurna lah. Tapi kali ini penegasan bahwa sekolah ini adalah program komunitas sebagai adiwiyata, maka kepada Mungkin terakhirnya bisa diikutkan ke dalam ikutkan di profil. Nanti itu dihapus saja. Kecuali kalau memang sekolah ini seperti SMK yang punya jurusan kemudian dia mempersiapkan untuk dunia kerja. Nanti sudah dengan kecakapan hidup atau unggul di dalam kompetensinya, keahliannya itu bisa. Tapi anak-anak kita kan tidak bisa bekerja. Tidak dipersiapkan untuk itu. Punya karakter. Nanti kalau terampil begitu seperti SMK nanti menciptakan anak-anak yang terampil bekerja dan seperti itu. Ya ini hanya masukan. Terima kasih. Menguasai teknologi juga perlu Pak? Perlu nggak? Karena terlalu tinggi nggak? Enggak. Kalau menurut saya penguasaan teknologi memang perlu. Anak-anak pengembangan teknologi luar biasa. Sampai di tingkat SD pun harus Lulusannya diharapkan mampu ya. Mungkin redaksionalnya saja tidak, redaksionalnya tidak menguasai ya. Iya, makanya. Ya apa ya? Istilahnya mengikuti gitu. Mengikuti. Ya jangan mengikuti itu bukan bahasa fisik tapi Kalau teknologi apa mengikuti apa? Iya. Kalau menguasai terlalu tinggi. Tapi bukan bahasa fisik kalau mengikuti apa ya? Selaras apa? Apa ya? Ramah teknologi mungkin juga bisa atau Bisa juga. ya istilahnya sehari-hari ya. Ya. Kalau menguasai terlalu tinggi ya. Iya, menguasai. berat
kasih Bapak Ibu, masukan-masukan bagi kami sangat bermanfaat dan tentunya bisa kami pakai. Okay? Maka visi baru yang kami coba untuk membuatnya adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan ramah teknologi. Sebagai pembanding, visi yang baru dengan visi sekarang yang sedang dipakai, beberapa kalimat-kalimat religius, akhlak mulia, nasionalis, mandiri itu kita hilangkan di visi baru, tetapi intinya tidak hilang, ruhnya tidak hilang, hanya saja masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kami masih menampilkan peduli lingkungan karena tadi dengan satu alasan kita adalah SD yang dirujuk untuk adiwiyata dan mewajibkan kita untuk menampilkan salah satu tentang lingkungan hidup dalam visi, dan tambahan yang belum include adalah tentang teknologi seperti itu. Oke, ini sebagai pembanding. Kemudian kegiatan berikutnya kita akan mencoba menggali hal-hal apa yang di SD Negeri 1 Sigalo ini sudah diterapkan, belum diterapkan, atau mungkin ingin kita tingkatkan seperti itu. Ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk yang sudah diterapkan di SD Negeri 1 Sigalo itu seperti apa? Monggo Bapak Ibu mungkin ada jawaban, ada kenangan bersama anak-anak yang melaksanakan kegiatan atau program kita SD Negeri 1 Sigalo yang berkaitan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Bahwa di situ ada 6 elemen, ya, 6 dimensinya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contohnya dari Pak Edi. Ini yang implementasi dari karakter profil pelajar Pancasila. Ini ada aspek yang beriman, ya, beriman. Alhamdulillah bahwa kami SD Negeri 1 Sigalo sudah secara rutin melaksanakan kegiatan keagamaan, karena kebetulan juga SD Negeri Sigalo seluruh siswa dan gurunya memang beragama Islam. Jadi kami memang sudah menjadi kebiasaan setiap pagi kita setelah apel kemudian sholat duha. Alhamdulillah sholat duha bersama, biarpun itu sholat duha adalah sendiri-sendiri, tapi memang dilaksanakan secara bersama, terutama untuk anak-anak yang kelas rendah. Ya, jadi kita latihan di situ dengan anak-anak. Kemudian setelah sholat duha kita baca doa bersama Bu Kamila. Alhamdulillah kelas 2 dan kelas 3 itu doa setelah sholat duha sudah sebagian besar sudah hafal. Ya, alhamdulillah, karena itu hasil dari pembiasaan. Bahkan saya sendiri kadang-kadang masih suka lupa, tapi itu anak-anak sudah hafal. Kemudian untuk aspek yang beriman ini juga pada sholat duhur ini berjamaah, karena cuma ada kendala, memang tidak bisa satu sekolahan seluruh anak dan guru masuk dalam satu waktu, karena memang musolanya tidak cukup. Jadi kadang-kadang bergelombang, artinya ada termin kloter pertama nanti mungkin imamnya saya, kemudian kloter kedua imamnya KPK dan sebagainya seterusnya. Jadi itu alhamdulillah sudah berjalan baik. Kemudian untuk yang ahlak mulianya ini kami berusaha pembiasaan itu ketika apel ini anak-anak memang kita biasakan untuk bisa apa ya, ketika yang kecil tapi sangat berarti itu bagaimana ketika
anak-anak berjalan di depan guru. Ini sikap kita untuk, ya karena kita orang Jawa, yang Jawani dengan sikap yang membungkukkan badan sedikit dan sebagainya itu sudah terbiasa. Jadi alhamdulillah mungkin Pak Supri dan Bu Kamila ketika mungkin berpapasan dengan anak mungkin sudah kebiasaan, jadi sudah sikapnya membungkuk dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak lupa karena anak biasanya memang dalam kondisi mungkin sedang senang-senangnya berlari-lari, mungkin ketemu dengan tamu bebas saja, mungkin 1-2 lah, tapi sebagian besar memang anak-anak sudah terbiasa untuk beriman, berakhlak yang mulia. Saya itu tambahan yang pesan yang baik bagi kita. Terima kasih. Oke, ada tambahan? Sampun sekap. Kita lanjut ke unggul dalam prestasi yang sudah ada di SD Negeri 1 Sigalo yang perlu ditingkatkan. Mungkin apa? Monggo dari Bu Yati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan tentang kaitannya dengan unggul dalam prestasi yang sudah dilaksanakan atau sudah terlaksana di SD Negeri 1 Sigalo. Kita memang sudah banyak yang dialaminya terkait dengan lomba-lomba. Ini kita sudah terbukti bahwa SD Negeri 1 Sigalo sudah sering menjuarai berbagai macam lomba, baik itu akademis maupun non-akademis, dibuktikan dengan banyaknya piala yang mungkin terpapar di almari-almari SD Negeri 1 Sigalo yang malah sepertinya tidak muat, itu masih kurang almarinya. Ini mohon untuk bisa kemudian tercapainya nilai di atas KKM mungkin ini juga menjadi salah satu walaupun ini bukan tujuan, tapi ini banyak yang sudah kita peroleh dari hasil pembelajaran yang mungkin selama ini sudah kita laksanakan dengan berbagai kreativitas dari guru-guru, terutama ini guru yang muda-muda ini yang sudah banyak menguasai berbagai metode dan lain-lain. Kemudian siswa juga sudah sebagian besar bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari sekolah dengan kehidupan nyata yang ada di dalam masyarakat, setidaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat. Saya kira itu terkait dengan unggul dalam prestasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Yani. Selanjutnya tentang peduli lingkungan. Monggo dari Bu Sitahina. Terima kasih. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa sekolah SD Negeri 1 Sigalo ini merupakan sekolah adiwiyata. Jadi salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan guru dan siswa SD Negeri 1 Sigalo ini terkait dengan kepedulian lingkungan. Salah satunya tadi tentang kebersihan lingkungan, kemudian jadwal piket yang tersusun dan alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pembuangan sampah, pemilahan sampah pada tempatnya yang sudah sebagian besar juga sudah bisa dilaksanakan oleh siswa. Kemudian untuk kegiatan peduli lingkungan yang lain, Ananda juga sudah pernah melakukan bersih-bersih di sekitar lingkungan sekolah, dan ini sebagai bentuk upaya yang bagus sekali menurut saya dan perlu ditingkatkan lagi terkait dengan kepedulian lingkungan. Termasuk pada saat sekarang ini penggunaan air, mungkin penggunaan air supaya lebih hemat karena sudah memasuki masa kekeringan kemarau. Jadi stiker-stiker tentang penggunaan
air dan banner-banner yang ditempel mudah-mudahan menjadi suatu motivasi buat anak, menyadarkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Aminah. Kemudian yang terakhir yaitu ramah teknologi. Walaupun ini masukan baru untuk visi kita, mungkin adakah di SD Negeri 1 Sigalu sudah menerapkan sesuatu yang kaitannya dengan teknologi? Monggo di Siti Aminah lagi. Sekali lagi, yang untuk ramah teknologi karena memang ini juga sebagai bentuk upaya ramah teknologi di SD Negeri 1 Sigalu sudah dilaksanakan ekstrakurikuler komputer yang sudah terlaksana kelas 4, 5, dan 6 sesuai jadwal masing-masing setiap 1 minggu 1 kali. Ini untuk ramah teknologi. Kemudian pembelajaran di kelas juga sudah sering menggunakan LCD proyektor, kemudian menggunakan HP saat pembelajaran, itu juga sudah dilaksanakan. Terima kasih. Tadi adalah perlakuan-perlakuan positif sebagai aset dari SD Negeri 1 Sigalu yang sudah terangkum di dalam visi baik lama maupun baru yang sekarang kita akan membahas tentang visi yang baru, perilaku yang mencerminkan visi tadi yang sudah ada kita pertahankan, kita kembangkan lagi untuk bisa lebih baik lagi. Nah, untuk yang belum, yang ingin dicita-citakan itu masih ikut banyak sekali yang nantinya bisa semuanya itu kita wujudkan sehingga visi yang ada di SD Negeri 1 Sigalu yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan ramah teknologi dapat terwujud. Nah, dari visi ini kami berdua melakukan sebuah prakarsa perubahan. Yang pertama yaitu dari Bapak Eka Budi Saputro bisa menampilkan. Nah, di sini di dalam prakarsa perubahan yang sudah kita pelajari di calon guru penggerak yaitu menggunakan pendekatan Bagja. Bagja itu ada kepanjangannya dari B. B-nya itu yaitu membuat pertanyaan. Kemudian A yang pertama yaitu ambil pelajaran. Kemudian G gali mimpi. Di sini J-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir atau kedua yaitu atur eksekusi. Jadi di sini awal dari kita untuk mewujudkan visi kita yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Bagja, lalu merencanakan tindakan atau penyelidikan. Di sini Pak Eka dari visi yang tadi akan melakukan sebuah prakarsa perubahan yaitu harus satu-satu dulu. Nah, prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, ini dari B buat pertanyaan. Pak Eka telah bertanya pada diri sendiri maupun lingkungannya. Terima kasih Bu Dina. Dalam Bagja ini prakarsa perubahan yang saya ambil itu tentang pemanfaatan teknologinya. Walaupun banyak sekali, saya mencatut satu untuk pemanfaatan teknologinya. Di pertanyaan yang saya munculkan adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Kemudian saya juga mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik
melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi karakter-karakter mereka tentang teknologi itu seperti apa, pengetahuan mereka, dasar-dasarnya kita gali dulu melalui asesmen diagnostik. Kemudian yang berikutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Nantinya saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut. Ya. Kalau di sini ada Bu Dina, jadi ada Bu Siti Aminah. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan beliau-beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah teknologi pembelajaran apa saja yang dapat digunakan. Ya. Terus bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakannya adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi yang ada di sekolah ini. Kemudian saya juga mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian gali mimpi. Pertanyaan yang muncul dalam diri saya adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain atau pada kelas lain, karena di sini adalah guru kelas, ya? Berarti dimanfaatkan di kelas lain. Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan dalam misi tersebut? Tindakannya adalah satu, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini mungkin dalam rencana kita, ya Bu Dina, yaitu tentang seperti itu. Nanti kita juga akan berkolaborasi di komunitas praktisi yang akan kita jalankan di sekolah kita. Kemudian dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Yang berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul adalah apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi tersebut? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan? Jangan sampai hanya hari ini saja, tapi harus berlanjut agar terus dapat dilaksanakan di kelas kita. Tindakannya yang pertama, tentunya kita harus membuat perangkat pembelajaran. Ada rencananya, kemudian ada LKPD-nya, kemudian sekaligus instrumen penilaiannya yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik dan materi pelajaran. Jangan sampai terlalu tinggi media atau teknologi yang kita pakai sehingga anak malah menjadi tambah bingung. Dan kita juga berkeinginan untuk memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi dalam memanfaatkan teknologi. Dan A yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Tindakannya adalah yang pertama, kita tentunya harus menyusun jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi tersebut, ya, yang bervariasi tiap minggunya, jadi anak tidak bosan. Seperti itu, oke? Demikian
dari saya dan akan dilanjutkan visi prakarsa perubahan dan bagja dari Ibu Dina. Monggo. Ya, kemudian saya juga memiliki prakarsa perubahan, yaitu menggali kreativitas siswa untuk mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Ya, tadi mengenai peduli lingkungan di sekolah kita. Kemudian saya memiliki prakarsa untuk menggali kreativitas siswa untuk mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Nah, di sini buat pertanyaan yang utama itu pada diri saya muncul pertanyaan, mengapa lingkungan sekolah masih saja ada sampah bekas bungkus makanan? Padahal kita sudah mengupayakan bahwa jajanan ketika anak membawa dari rumah itu harus sudah lepas dari bungkusnya. Kemudian di kantin juga menyediakan makanan tanpa bungkus karena kita menggunakan piring sendiri-sendiri dan gelas sendiri-sendiri. Namun untuk hal yang masih harus dibungkus itu kita menggunakan kertas bungkus kertas. Nah, jadi sudah berkurangnya sampah, tapi masih ada saja beberapa yang masih membuang tidak pada tempatnya ataupun sudah pada tempatnya tapi sudah melebihi kapasitas sehingga berserakan di lingkungan kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi supaya lingkungan sekolah itu bersih dan siapa yang akan menindaklanjuti permasalahan ini. Lalu tindakan yang saya ambil mendiskusikan dengan kepala sekolah mengenai lingkungan sekolah yang masih banyak sampah. Yang kedua, mengadakan sosialisasi terhadap warga sekolah untuk melaksanakan kebersihan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan pengolahan sampah sehingga dapat bermanfaat. Yang keempat, dalam menindaklanjuti permasalahan sampah merupakan tanggung jawab warga sekolah untuk menggali kreativitas siswa di mana setiap kelas diberi tanggung jawab dan kebebasan dalam mengolah sampah. Kemudian diambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, apa yang harus dilakukan warga sekolah untuk dapat menciptakan sekolah ramah lingkungan? Apa yang harus dilakukan siswa untuk mendukung terciptanya sekolah ramah lingkungan untuk menggali kreativitas? Lalu yang ketiga, dengan konsep apa dan bagaimana dapat menciptakan sekolah ramah lingkungan? Tindakannya yaitu mengajak warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian memberikan kebebasan setiap kelas untuk menampilkan kreativitas dalam mendukung program sekolah ramah lingkungan. Yang ketiga, membuat pembagian tugas untuk PTK-nya yaitu pendidik dan tenaga pendidik dalam melaksanakan kebersihan di wilayah sekolah. Yang keempat, kebutuhan sarana prasarana alat kebersihan di lingkungan sekolah. Lalu gali mimpi, dalam saya bermimpi timbul pertanyaan, dampak apa yang akan terjadi jika terwujud sekolah ramah lingkungan? Lalu bagaimana dampak terhadap siswa dengan terwujudnya sekolah ramah lingkungan? Lalu yang ketiga, terciptanya sekolah yang sesuai dengan keinginan siswa karena tergali dari kreativitas. Di sini tindakannya yaitu terwujudnya lingkungan yang asri, sejuk dan nyaman. Dengan lingkungan yang bersih, asri dan sejuk membuat suasana nyaman untuk belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu terwujudnya sekolah adiwiyata yang menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Di J yaitu jabarkan rencana. Siapa yang akan terlibat dalam program sekolah ramah lingkungan? Bagaimana mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan? Hal positif apa yang bisa diambil dari program sekolah ramah
lingkungan. Dan yang keempat, apa yang diberikan sekolah kepada siswa untuk berkreasi mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Tindakannya mengkomunikasikan program kerja dengan pihak kepala sekolah dan semua pihak yang terlibat di sekolah, yang selanjutnya disosialisasikan pelaksanaannya ke semua pihak terkait. Yang kedua, pihak yang terlibat, kepala sekolah, guru, penjaga, pustakawan, dan siswa. Kemudian ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Dan yang keempat, rasa disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Lalu saya eksekusi, rencana eksekusinya. Siapa yang akan mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi terhadap program sekolah ramah lingkungan? Yang kedua, apa indikator keberhasilan dalam penerapan sekolah ramah lingkungan? Dan yang ketiga, apa indikator keberhasilan dalam penerapan sekolah ramah lingkungan di dalam pembelajaran? Ini kepala sekolah yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program sekolah ramah lingkungan. Indikator keberhasilan dengan tertib dan terlaksananya sesuai dengan program. Lalu yang ketiga, terciptanya lingkungan yang menarik dengan adanya modifikasi kreativitas siswa dalam memanfaatkan limbah atau sampah dengan dibuat misalkan pernak-pernik untuk mempercantik atau untuk keindahan kelas atau lingkungan sekolah, kemudian dalam bentuk lukisan, bingkai, dan yang merupakan sampah yang bisa diolah membuat kompos. Nah, semuanya ini terintegrasi dengan mata pelajaran, misalkan pada pelajaran IPAS ataupun pada pembelajaran seni. Ya, itu adalah prakarsa perubahan tentang visi yang ingin saya dan Pak Eka lakukan. Mohon dukungan dan kolaborasinya dari semua pihak sekolah, sehingga jika nanti ini ditetapkan sebagai visi kita dapat mewujudkan cita-cita itu untuk kebaikan semua komponen yang ada di sekolah. Selanjutnya, begitu paparan kami mengenai visi sekolah kami. Kemudian waktu dan selanjutnya kami kembalikan kembali pada Bu Kamilah ataupun Pak Supri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Eka dan Ibu Dina yang sudah memandu diskusi pada pagi kemudian menjelang siang hari ini. Luar biasa, sudah menciptakan visi baru, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan ramah lingkungan. Luar biasa. Ini hanya sebagai referensi Bapak, kalau mau diganti ya monggo, kalau tidak ya. Karena saya tadi kita juga tahu apakah visi yang lama itu juga harus hasil prakarsa dari CGP sebelumnya itu juga belum gelak baru ya. Perlu kami berikan penguatan. Terima kasih sudah panjang lebar, luar biasa. Hanya tadi pada waktu perilaku konkret itu profil pelajar Pancasila yang dibahas hanya iman, takwa, dan masih banyak perbedaan global dan sebagainya. Karena keterbatasan waktu saja, nanti silakan diidentifikasi sendiri-sendiri Bapak Ibu. Hanya saya menyoroti satu saja, yaitu profil pelajar Pancasila adalah kreatif, karena bacanya sama-sama kreatif tadi. Kreatif adalah jadi kalau anak-anak kita ini memiliki kreatif, berarti mampu memodifikasi, menciptakan, membuat sesuatu yang orisinil, sesuatu yang baru, yang bermakna, bermanfaat, berdampak pada dirinya sendiri, pada anak-anak, pada murid, juga pada orang lain. Ya, jadi
kreativitas dengan teknologi sesuai dengan ini semua sudah sesuai dengan visinya. Visinya kan sudah ada profil belajar mahasiswa di dalamnya adalah kreatif, kemudian ramah terhadap teknologi. Hanya belum dijabarkan secara rinci spesifik kreatifnya itu sebenarnya yang jadi akhirnya itu kan kreatifnya, karakternya. Tapi tadi fokusnya mungkin senang teknologi, jadi teknologinya yang dikedepankan. Ya, terima kasih. Tapi nanti mungkin lebih rinci di bagiannya itu kreatif yang seperti apa, sesuatu apa yang akan diciptakan, dimodifikasi, itu kan tadi belum ditampilkan. Terlalu berputar pada teknologi yang akan dikembangkan. Teknologi saja belum, teknologi yang apa secara spesifik. Tapi sudah lihatnya sudah bagus Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sebut bahwa prakarsa atau inisiatif perubahannya adalah misinya, berarti sudah terbentuk 2 misi. Nanti silakan ada inisiatif prakarsa dan sebagainya seterusnya untuk menjabarkan visi yang sudah disusun oleh CGP. Ini sebagai refleksi Bapak Ibu sekalian, belajar bersama. Baik, ini waktu kita pas 45 menit lagi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan puisi, boleh Pak? Puisinya pernah Pak? Tadi Pak Eka sudah membuka di skenario, saya mau menyampaikan Ku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Tapi ini karya saya Bu Pak, mohon maaf kalau jelek. Pernah saya bacakan, tapi saya sudah jadi tidak baca ya Pak. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Guru, Ibu Dina, Bapak Eka, CGP dan Bapak Ibu guru yang lain yang hebat, ajari aku bahasa visi, hingga rela ikhlaskan segala ambisi terlebih tendensi yang kan kotori misi terinfeksi, semuanya diksi terkontaminasi, mimpi-mimpi fiksi, polusi, halusinasi, degradasi, dehidrasi, depresi yang menjala tiap sisi tanpa basi, hanya asi, maksudnya ibu, nggak punya asi tadi, tanpa sanksi yang mampu mengatasi antisipasi persepsi. Mohon maaf, asi ada, semoga berkenan. Mohon maaf, saya beri judul Gombal Borning. Makanya kalau saya berpuisi di depan istri saya malah tidak senang. Jurusannya ekonomi. Saya jurusannya IPA Bapak Ibu sekalian. Basicnya adalah pendidikan fisika. Jadi di depan tadi sudah disampaikan, kita harus memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, otak kanan dan otak kiri. Otak kanan kita itu seni, silakan yang senang nyanyi, drama dan sebagainya, puisi. Nah, yang otak kirinya adalah logika atau bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, sangat intens dalam diskusi ini. Hanya waktulah yang memisahkan kita. Ini pasti Pak, Bu. Nah, mohon maaf di dalam kami membawakan sebagai moderator Ibu Kamila, kemudian saya silaturahmi ke Bapak Ibu sekalian. Ada yang tidak berkenan, tentu ada Pak, Bu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti kami mau mengajari, tapi kita berbagi atau share. Semoga ada arus yang terus berputar membahagiakan. Jangan iri dengan kebahagiaan orang lain, apalagi ingin menggagalkan atau meruntuhkan kebahagiaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sudah selesai, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT
Allah bermanfaat. Mestinya setelah sesi ini ada coaching lagi di ruang salah itu berbentukan, namun karena waktunya sudah habis yang disiapkan oleh pemerintah sehingga kita akan menyudahi pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kegiatan pendampingan individual akan kita sudahi. Saya kira tidak menyalahi karena memang waktunya sudah habis dan kita memanfaatkan untuk sebuah diskusi, tidak ada yang salah. Jadi coaching setelah diskusi sudah dihabiskan di sini itu tidak ada salah dan tidak menyalahi, tidak ada pelanggaran, insya Allah halal. Selanjutnya kami atas nama tim PP mohon maaf apabila selama kami bertamu di sini menjadi repot dan menjadi tersita waktunya untuk KPR 20 dan tersita waktunya untuk IKS dan mungkin banyak yang tidak berkenan, mohon maaf. Namun insya Allah untuk kebaikan kita ke sana bisa dimaklumi dan mohon izin masih ada 4 kali kunjungan lagi, mudah-mudahan itu saja dari kami. Terima kasih dan mohon maaf dan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala menutup. Terima kasih waktunya pada diri saya dan alhamdulillah tadi diskusi sangat menarik dan sangat berkembang, bervariatif sehingga alhamdulillah kita ada nuansa-nuansa baru. Cuma malah justru kami menyayangkan kenapa teman-teman guru yang lain tidak ikut. Nah ini memang mungkin ke depan. Kalau Bapak negara membolehkan saya ikut semua. Mungkin suatu waktu nanti ada kegiatan yang berikutnya mungkin bisa dilakukan semuanya. Mungkin waktunya bisa kita atur karena ini juga ternyata tambah ilmu pengetahuan, tambah skala-skalanya baiklah. Saya itu saja, terima kasih. Kan saya tutup dengan pantun. Ini pohon manggis, pohon durian, berbunga lebat. Saat ini silaturahmi Pak Supri dan Bu Kamila. Kali ini saya lihat PP dan CGP yang hebat-hebat. Semoga kelak menjadi guru-guru yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.